Berdasarkan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia, berikut adalah peringkat 11 besar kasus korupsi yang paling merugikan. 1. Korupsi Pertamina. Kasus korupsi ini menduduki posisi pertama dengan perkiraan kerugian mencapai 968,5 triliun rupiah. Awalnya, Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi di PT Pertamina mengakibatkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, karena kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023, jumlah kerugian berpotensi meningkat, bahkan bisa mendekati 1 kuadriliun rupiah. Meskipun perhitungannya masih butuh analisis lebih lanjut, tetapi angka ini akan menjadi yang terbesar sehingga layak menempati posisi pertama. 2. Korupsi PT Timah. Kasus yang melibatkan Harvey Muiz suami Sandra Dewi ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 300 triliun rupiah. Awalnya kasus ini mengakibatkan dampak kerugian lingkungan sebesar 271 triliun, tetapi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat totalnya hingga 300 triliun rupiah. Sehingga kasus ini layak masuk peringkat 2 kasus korupsi yang paling merugikan negara. 3. Korupsi BLBI. Kasus korupsi BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terjadi pada masa krisis moneter tahun 1997. Saat itu BLBI mendapatkan suntikan dana 147,7 triliun rupiah guna menyelamatkan 48 bank. Namun, BLBI tidak mengembalikan dana tersebut kepada negara sehingga negara mengalami kerugian sebesar 138,44 triliun rupiah. Pada 2021, Satuan Tugas BLBI berupaya melakukan penagihan, tetapi belum ada hasil yang jelas. 4. Korupsi Duta Palma. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi melakukan penyerobotan lahan seluas 37 hektar di Riau yang menyebabkan negara rugi sebesar 78 triliun rupiah. Saat itu, Surya dibantu oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, R. Tamsir Rahman. 5. Korupsi PT TPPI. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan konsendat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur pada 2009 hingga ke 2011. PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) menjadi dalang utama kasus ini. Pihak yang terlibat telah mendapat hukuman, namun mantan Presiden Direktur PT TPPI masih berstatus buron. Kasus ini berada pada posisi 5 karena telah merugikan negara sebesar 37,8 triliun rupiah. 6. Korupsi PT Asabri. PT Asabri terlibat dalam manipulasi transaksi saham dan reksadana bersama pihak swasta yang menyebabkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan dana investasi milik prajurit TNI, Polri, serta ESN dalam instrumen saham dan reksadana yang bermasalah. 7. Korupsi PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya mengalami kegagalan dalam membayar polis nasabah, mengakibatkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. 6 orang telah divonis bersalah dalam skandal ini, yang dipicu oleh investasi saving plan yang bermasalah. Pelanggaran terjadi dalam proses perencanaan serta pengelolaan investasi saham dan reksadana. 8. Korupsi sawit CPO. Pada tahun 2021 hingga 2022, terjadi korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah CPO dan produk turunannya. Kasus ini melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan serta sejumlah pengusaha besar. Para tersangka diduga memberikan izin ekspor CPO secara ilegal meskipun ada kebijakan larangan ekspor. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 12 triliun rupiah. 9. Korupsi Garuda Indonesia. Pada tahun 2011, dugaan korupsi terjadi dalam pengadaan pesawat CSJ1000 dan ETR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, menjadi terdakwa dalam kasus ini. Praktik markup harga serta pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional menyebabkan kerugian negara hingga 9,37 triliun rupiah. 10. Korupsi BTS Kominfo.
proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020-2022 mengalami berbagai penyimpangan, seperti markup harga dan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi. Mantan Menteri Kominfo, Janin J. Plate, ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 8 triliun rupiah. 11. Korupsi Bank Senturi. Kasus korupsi Bank Senturi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek FPJP sebagai dana talangan untuk menjaga stabilitas keuangan. Namun, kebijakan tersebut justru merugikan negara sebesar 689,39 miliar rupiah. Selain itu, penetapan Bank Senturi sebagai bank berdampak sistemik menyebabkan kerugian tambahan senilai 6,74 triliun rupiah.